Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai bab 14, yaitu the revenue cycle, sales to cash collection. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Atika Fauzanabila dengan NPM akhir 126, ada Hilda Nurhidayah dengan NPM akhir 127, Dinda Aulia Rosa dengan NPM akhir 141, Gabriela Fladaren Roce dengan NPM 152, Vincentius Marvelio dengan NPM akhir 169, dan Bagas Arya Satya dengan NPM 276. Baik, di sini terdapat introduction. Jadi, siklus pendapatan atau revenue cycle ini adalah serangkaian kegiatan bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan informasi yang terkait dengan penyediaan barang dan jasa kepada pelanggan dan mengumpulkan uang tunai sebagai pembayaran untuk penjualan. Nah, di dalam siklus pendapatan ini, perusahaan mengirimkan produk ke pelanggan sekaligus fakturnya, dan pelanggan akan memberikan uang untuk produk tersebut, sehingga perusahaan mendapatkan pendapatan yang akan dicatat ke dalam buku besar dan laporan keuangan. Siklus pengeluaran dan siklus produksi menggunakan informasi tentang transaksi penjualan untuk memulai pembelian atau produksi persediaan tambahan. Manajemen sumber daya manusia atau siklus penggajian menggunakan informasi penjualan untuk menghitung komisi penjualan dan bonus. Buku besar dan pelaporan menggunakan informasi yang dihasilkan oleh siklus pendapatan untuk menyiapkan laporan keuangan dan laporan kinerja. Nah, di dalam siklus pendapatan ini terdapat 4 aktivitas, yaitu entry pesanan penjualan atau sales order entry, pengiriman, penagihan, dan menerima kas. Aktivitas pertama yaitu entry pesanan penjualan. Pelanggan akan melakukan permintaan pembelian dan perusahaan menerima orderan itu selagi ada persediaan di gudang. Aktivitas kedua yaitu pengiriman. Setelah menerima pesanan, bagian gudang akan mengirimkan pesanan ke pelanggan dan mengirimkan bill of lading ke bagian penagihan. Aktivitas ketiga yaitu penagihan. Perusahaan menagih pembayaran ke pelanggan dan mengirim faktur ke pelanggan. Perusahaan juga perlu mencatat piutang ke buku besar dengan pelaporan. Aktivitas keempat yaitu menerima kas atau penerimaan kas. Setelah pelanggan menerima surat tagih dan faktur, maka pelanggan melakukan pembayaran dan perusahaan mendapatkan kas. Perusahaan harus mencatat ke dalam buku besar. Perusahaan juga bisa mendepositkan ke bank. Materi selanjutnya yaitu Revenue Cycle Information System. Prosesnya yaitu pelanggan dapat melakukan pemesanan melalui web atau internet. Perusahaan memberitahu bagian pengiriman dan gudang bahwa ada pesanan atau order. Nah, bagian gudang dan pengiriman menyiapkan pesanan lalu dikirimkan ke pelanggan dan memasukkan data tentang aktivitas mereka sesegera mungkin setelah melakukan aktivitasnya, yaitu pengiriman, sehingga dapat memperbarui informasi tentang status persediaan secara real time. Selanjutnya yaitu bagian penagihan dan piutang. Dagang mengirimkan faktur, baik itu faktur kertas maupun elektronik, ke pelanggan, dan perusahaan akan menerima kas dari pelanggan atas pembayaran pesanannya. Baik, selanjutnya threats dan control atau ancaman dan pengendaliannya. Di sini ada masalah umum di siklus pendapatan. Nah, ancamannya yaitu data master yang tidak akurat atau tidak valid dan kehilangan atau penghancuran data. Nah, pengendaliannya dengan mengontrol integritas pemrosesan data, pembatasan akses ke data master, peninjauan semua perubahan pada data master. Yang kedua, prosedur pencadangan dan pemulihan bencana. Nah, aktivitas yang kedua yaitu entry pesanan penjualan. Ancamannya yaitu akun yang tidak dapat ditagih dan kehabisan stok atau kelebihan persediaan. Pengendaliannya yaitu membatasi kredit, otorisasi khusus untuk menyetujui penjualan kepada pelanggan baru atau penjualan yang melebihi batas kredit pelanggan. Yang kedua, dengan sistem kontrol inventaris, penghitungan fisik inventaris secara berkala, perkiraan penjualan, dan laporan aktivitas. Nah, selanjutnya aktivitasnya pengiriman atau shipping. Ancamannya pencurian inventaris dan kesalahan pengiriman, entah itu keterlambatan atau kegagalan pengiriman, jumlah yang salah, barang yang salah, alamat yang salah. Pengendaliannya itu pembatasan akses fisik ke inventaris, mendokumentasi semua transfer inventaris, membatasi wewenang untuk membatalkan penjualan. Yang kedua, merekonsiliasi dokumen pengiriman dengan pesanan penjualan, daftar pengambilan, dan slip pengepakan. Selanjutnya yaitu penagihan. Ancamannya yaitu kegagalan untuk menagih. Yang kedua, memo kredit yang tidak akurat atau tidak valid. Pengendaliannya yang pertama
bisa dengan memisahkan fungsi penagihan dan pengiriman, rekonsiliasi faktur secara berkala dengan pesanan penjualan, pengambilan tiket, dan mendokumentasi pengiriman. Yang kedua, pemisahan tugas otorisasi memo kredit dari entry pesanan penjualan dan pemeliharaan akun pelanggan. Aktivitas yang terakhir yaitu penerimaan kas. Ancamannya pencurian uang tunai dan masalah arus kas. Pengendaliannya yaitu bisa dengan pemisahan tugas dengan memiliki dua orang membuka semua surat yang mungkin berisi pembayaran pelanggan, menggunakan mesin kasir, setoran harian semua dengan tanda terima tunai. Yang kedua, pengaturan lockbox, EFT atau kartu kredit diskon untuk pembayaran cepat oleh pelanggan anggaran arus kas. Selanjutnya adalah memasukkan pesanan penjualan. Jadi siklus pendapatan dimulai dengan penerimaan pesanan dari pelanggan. Kemudian departemen penjualan yang melapor kepada wakil presiden pemasaran biasanya melakukan proses entry pesanan penjualan. Tetapi semakin banyak pelanggan yang memasukkan sendiri sebagian besar data ini melalui formulir di etalase situs web perusahaan. Kemudian gambar di samping menunjukkan bahwa proses entry pesanan penjualan mencakup 3 langkah, yaitu menerima pesanan pelanggan, memeriksa dan menyetujui kredit pelanggan, dan memeriksa ketersediaan inventaris. Gambar di samping juga mencakup peristiwa terkait pentingnya perusahaan ini dipimpin oleh Departemen Pesanan Penjualan atau oleh Departemen Layanan Pelanggan Terpisah yang biasanya juga melapor kepada Wakil Presiden Pemasaran untuk menanggapi pertanyaan pelanggan. Nah, selanjutnya di sini bagaimana menerima pesanan pelanggan. Jadi dokumen pesanan penjualan biasanya berupa formulir elektronik yang ditampilkan di layar komputer. Menariknya, banyak sistem ERP terus menyebut layar entry data ini sebagai dokumen. Nah, untuk prosesnya sendiri, secara tradisional pesanan pelanggan dimasukkan ke dalam sistem dengan karyawan. Dan kemudian semakin banyak organisasi berupaya memanfaatkan teknologi agar pelanggan dapat melakukan lebih banyak entry data sendiri. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan meminta pelanggan mengisi formulir di situs web perusahaan. Kemudian cara lain bagi pelanggan untuk menggunakan pertukaran data elektronik guna mengirimkan pesanan secara elektronik dalam format yang kompatibel dengan sistem pemrosesan pesanan penjualan perusahaan. Ini kedua teknik tersebut meningkatkan efisiensi dan memangkas biaya. Kemudian untuk ancaman dan pengendaliannya sendiri, ancaman dasar selama entry pesanan penjualan adalah data penting tentang pesanan akan hilang atau tidak akurat. Hal ini tidak dapat menciptakan inefisiensi, tetapi juga dapat berdampak negatif pada perspektif pelanggan dan dengan demikian berdampak buruk pada penjualan di masa mendatang. Sistem ERP ini menggunakan berbagai kontrol penyuntikan entry data untuk mengurangi ancaman ini. Selanjutnya adalah kredit approval. Jadi sebagian besar penjualan antar bisnis dilakukan secara kredit. Oleh karena itu, ancaman siklus pendapatan lainnya adalah kemungkinan melakukan penjualan yang kemudian tidak dapat ditagih. Jadi hal ini memerlukan otorisasi yang tepat untuk setiap penjualan kredit yang dapat mengurangi ancaman ini. Batas kredit adalah saldo akun maksimum yang diizinkan yang ingin diberikan manajemen kepada pelanggan berdasarkan riwayat kredit pelanggan tersebut dan juga berdasarkan kemampuan membayar. Untuk pelanggan yang sudah lama atau pelanggan lama, persetujuan kredit hanya melibatkan pemeriksaan berkas induk pelanggan untuk memverifikasi keberadaan akun, mengidentifikasi batas kredit pelanggan, dan juga memverifikasi bahwa jumlah pesanan ditambah saldo akun saat ini tidak melebihi batas ini. Hal ini dapat dilakukan secara otomatis oleh sistem. Agar efektif, persetujuan kredit harus dilakukan sebelum barang dilepaskan dari inventaris dan dikirimkan ke pelanggan. Meskipun masalah dapat terjadi dan beberapa pelanggan akhirnya tidak akan melunasi akun mereka. Oleh karena itu, pemantauan cermat terhadap piutang usaha sangatlah penting. Jadi laporan yang berguna untuk melakukan hal ini adalah laporan umur piutang usaha yang mencantumkan saldo akun pelanggan berdasarkan lama waktunya piutang. Baik, berikutnya yakni ada checking inventory availability.
Ini yang pertama ada proses ya. Gambar 1410 menunjukkan contoh informasi yang biasanya tersedia bagi staf pesan penjualan, yakni jumlah yang ada, jumlah yang sudah diserahkan ke pelanggan lain, dan jumlah yang masih tersedia. Jika persediaan yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi pesanan awal yang mengizinkan pembelian atau produksi barang-barang harus dibuat, atau biasa disebut sebagai back order. Back order sendiri adalah dokumen yang mengesahkan pembelian atau produksi barang yang dibuat ketika persediaan tidak mencukupi untuk memenuhi pesanan. Setelah ketersediaan inventaris ditentukan, sistem kemudian menghasilkan tiket pengambilan yang mencantumkan item dan jumlah setiap item yang dipesan pelanggan, atau biasa disebut sebagai picking ticket. Picking ticket sendiri definisinya yakni dokumen yang mencantumkan barang dan jumlah yang dipesan dan memberi wewenang pada fungsi pengendali inventaris untuk melepaskan barang dagangan ke departemen pengiriman. Kemudian ada trade and control, yakni pencatatan inventaris yang akurat penting untuk mencegah kehabisan stok dan kelebihan inventaris. Kehabisan stok dapat mengakibatkan hilangnya penjualan jika pelanggan tidak mau membeli dari sumber lain. Sebaliknya, kelebihan persediaan dapat meningkatkan biaya penyimpanan dan bahkan mungkin memerlukan penurunan harga yang signifikan sehingga mengurangi profitabilitas perusahaan. Baik, berikutnya yakni responding to customer inquiries, yakni layanan pelanggan sangat penting sehingga banyak perusahaan menggunakan paket software khusus yang disebut sebagai CRM. Untuk mendukung proses ini, sistem CRM membantu mengatur informasi rinci tentang pelanggan untuk memfasilitasi layanan yang lebih efisien dan lebih personal. Layanan pelanggan dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan menggunakan data seperti penjualan kumulatif selama beberapa periode waktu untuk mengidentifikasi pelanggan pilihan. Sistem ini juga membantu menghasilkan penjualan tambahan. Data terperinci tentang kebutuhan pelanggan dan praktik bisnis juga dapat digunakan untuk menghubungi pelanggan. Oke, selanjutnya ada pengiriman. Yang pertama ada memilih dan mengemas pesanan dan mengirimkan pesanan. Pilih dan kemasan pesanan. Yang pertama ada proses. Tiket pengambilan yang dihasilkan oleh proses entry pesanan penjualan memicu proses pengambilan dan pengemasan. Pekerja gudang menggunakan tiket pengambilan untuk mengidentifikasi produk mana dan jumlah setiap produk yang akan dikeluarkan dari inventaris, kemudian mencatat jumlah setiap item yang benar-benar diambil. Inventaris kemudian ditransfer ke departemen pengiriman. Tujuan dari investasi semacam itu adalah untuk mengurangi waktu dan biaya pemindahan inventaris ke dalam dan meningkatkan luar gudang sekaligus meningkatkan keakuratan sistem inventaris perpetual. Selanjutnya ada kontrol dan ancaman. Di sini kontrol dan ancaman, masalah potensial adalah risiko memilih barang yang salah satu dalam jumlah yang salah. Teknologi pergunaan otomatis yang dijelaskan sebelumnya dapat meminimalkan kemungkinan kesalahan tersebut. Oke, selanjutnya ada kirim pesanan. Proses. Departemen pengiriman harus membandingkan jumlah fisik inventaris dengan jumlah yang tertera pada tiket pengambilan dan dengan jumlah yang tertera pada pesanan penjualan. Ketidaksesuaian dapat terjadi karena barang tidak disimpan di lokasi yang tertera pada kartu pengambilan atau karena catatan inventaris perpetual tidak akurat dalam kasus seperti itu. Departemen pengiriman perlu memulai pemesanan ulang barang yang hilang dan memasukkan jumlah yang benar yang dikirim pada slip pengepakan. Setelah menghitung barang yang dikirim dari gudang, petugas pengiriman memasukkan nomor pesanan penjualan, nomor barang, dan kuantitas ke dalam sistem. Proses ini memperbarui bidang kuantitas yang tersedia di berkas induk inventaris. Proses ini juga menghasilkan slip pengepakan dan beberapa salinan nota pengiriman. Berikut adalah slip pengepakan. Oke, selanjutnya ada ancaman dan pengendalian. Kami membahas berbagai pengendalian untuk mengurangi ancaman pencurian di bagian sebelumnya. Rekonsiliasi informasi tentang pengiriman dengan pesanan penjualan secara berkala memungkinkan deteksi tepat waktu atas keterlambatan atau kegagalan pengiriman barang kepada pelanggan. Selain itu, sistem RFID dapat memberikan informasi waktu nyata
tentang status pengiriman dan dengan demikian memberikan informasi tambahan tentang kemungkinan keterlambatan. Jika penjual mengetahui bahwa pengiriman akan terlambat, pemberitahuan segera dapat membantu pelanggan merevisi rencananya. Biaya untuk memberikan pemberitahuan tersebut minimal, terutama jika dilakukan melalui email atau IM, tetapi upaya tersebut kemungkinan akan meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan secara signifikan. Mengirim barang atau jumlah barang dagangan yang salah dan mengirimkannya ke lokasi yang salah dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan, yang mengakibatkan hilangnya penjualan di masa mendatang. Kesalahan pengiriman juga dapat mengakibatkan hilangnya aset jika pelanggan tidak membayar barang yang dikirim secara keliru. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai billing yang terdiri dari invoicing dan maintain account receivable. Nah, untuk yang invoicing itu terdiri dari proses dan ancaman serta kontrol. Untuk proses sendiri, seperti banyak perusahaan, AOE itu masih mencetak faktur kertas yang dikirim melalui pos ke banyak pelanggan yang lebih kecil. Namun pelanggan yang lebih besar itu menerima faktur melalui EDI. EDI ini tidak hanya menghilangkan biaya pencetakan dan ongkos kirim, tetapi juga tenaga kerja yang terlibat dalam melakukan tugas-tugas tersebut. Faktur itu menunjukkan jumlah setiap barang yang terjual dan harga yang dibebankan untuk barang tersebut. Tetapi harga biasanya itu ditetapkan pada saat pesanan dilakukan dan jumlah aktual yang terjual diketahui pada saat barang dagangan dikirim ke pelanggan. Dengan demikian, sistem akuntansi perusahaan penjual sudah berisi semua informasi yang diperlukan untuk menghitung jumlah penjualan pada saat barang dikirim. Itulah sebabnya faktur itu sering dicetak dalam proses tanpa entry data manual. Sebaliknya, pembeli itu akan mengetahui harga pada saat pesanan dilakukan dan mengetahui jumlah yang dibeli saat barang diterima dari pengiriman. Akibatnya, jika kedua perusahaan memiliki sistem pemrosesan transaksi yang akurat, mungkin saja untuk membuat kesepakatan di mana pembeli itu akan secara otomatis mengirimkan pembayaran dalam jumlah hari tertentu setelah menerima barang dagangan. Kemudian ada ancaman dan kontrol. Satu ancaman yang terkait dengan proses pembuatan faktur adalah kegagalan menagih pelanggan, yang mengakibatkan hilangnya aset dan data yang salah tentang penjualan, inventaris, dan piutang. Untuk mengurangi resiko kegagalan penagihan yang tidak disengaja, sistem ERP itu perlu dikonfigurasi secara teratur membandingkan pesanan penjualan, tiket pengambilan, dan dokumen pengiriman dengan faktur penjualan untuk menghasilkan laporan pengiriman yang fakturnya belum dibuat. Untuk sistem tanpa faktur, pengendalian ini melibatkan pencocokan pesanan penjualan dengan dokumen pengiriman. Jadi manajemen itu perlu meninjau laporan tersebut secara teratur dan mengambil tindakan perbaikan. Dalam sistem berbasis kertas, penomoran awal semua, penagihan yang berlebihan dapat mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan dan penagihan yang kurang mengakibatkan hilangnya aset. Perhitungan yang salah memungut pajak penjualan atas penjualan yang dilakukan lintas negara dapat mengakibatkan denda dan hukuman. Penetapan harga kesalahan dapat dihindari dengan meminta sistem mengambil data yang tepat dari harga file induk dan dengan membatasi kemampuan karyawan untuk membuat perubahan pada file data tersebut. Selanjutnya ada maintain account receivable, di mana terdiri dari proses dan ancaman serta kontrol. Untuk yang proses sendiri, dua cara untuk mengelola piutang adalah metode faktur terbuka dan metode saldo maju. Kedua metode ini berbeda dalam hal kapan pelanggan mengirimkan pembayaran, kemudian bagaimana pembayaran tersebut diterapkan untuk memperbarui berkas induk piutang, dan format laporan bulanan yang dikirim ke pelanggan. Berdasarkan metode faktur terbuka, pelanggan itu biasanya membayar sesuai dengan setiap faktur. Biasanya 2 salinan faktur dikirimkan melalui pos kepada pelanggan yang diminta untuk mengembalikan 1 salinan dengan pembayaran. Salinan ini adalah dokumen penyelesaian yang disebut saran pengiriman uang. Pembayaran pelanggan kemudian ditetapkan pada faktur tersebut. Sebaliknya, berdasarkan metode saldo maju, pelanggan itu biasanya membayar sesuai dengan jumlah yang ditunjukkan pada laporan bulanan, bukan berdasarkan faktur individual.
Laporan bulanan mencantumkan semua transaksi termasuk penjualan dan pembayaran yang terjadi selama bulan lalu dan memberitahu pelanggan tentang saldo akun mereka saat ini. Salah satu keuntungan dari metode faktur terbuka adalah kondusif untuk menawarkan diskon pembayaran cepat, karena faktur itu dilacak dan diberi tanggal secara individual. Juga menghasilkan aliran penagihan kas yang lebih seragam sepanjang bulan. Sedangkan untuk kerugian dari metode faktur terbuka itu adalah kompleksitas tambahan yang diperlukan untuk memelihara informasi tentang status setiap faktur individual untuk setiap pelanggan. Kemudian ada ancaman dan kontrol, di mana kesalahan dalam memelihara akun pelanggan dapat menyebabkan hilangnya penjualan di masa mendatang dan juga dapat mengindikasikan kemungkinan pencurian uang tunai. Pemeriksaan suntingan entry data dapat meminimaliskan risiko kesalahan dalam memelihara akun pelanggan. Misalnya, pemeriksaan validitas dan verifikasi loop tertutup dapat memastikan bahwa akun pelanggan yang benar itu sedang diperbarui, dan pemeriksaan lapangan dapat memastikan bahwa hanya data numerik yang dimasukkan untuk penjualan dan pembayaran. Pembayaran pelanggan sering diproses dalam batch, sehingga total batch dapat memberikan cara tambahan untuk mendeteksi kesalahan pencatatan. Secara khusus, jumlah semua pembayaran pelanggan harus sama dengan perubahan pada total semua saldo akun pelanggan. Untuk memastikan bahwa semua pengiriman uang diproses, jumlah akun pelanggan yang diperbarui harus dibandingkan dengan jumlah cek yang diterima. Nah, yang terakhir yaitu koleksi uang tunai. Langkah terakhir dalam siklus pendapatan adalah mengumpulkan dan memproses pembayaran dari pelanggan. Nah, prosesnya yaitu dengan transfer dana elektronik atau EFT, nasabah mengirimkan uang mereka secara elektronik ke bank perusahaan dan dengan demikian menghilangkan penundaan yang terkait dengan waktu pembayaran berada di sistem pos. EFT biasanya dilakukan melalui jaringan Automated Clearing House atau ACH, yaitu sistem perbankan. Namun EFT hanya melibatkan transfer dana. Meskipun setiap bank melakukan EFT melalui sistem ACH, tidak setiap bank memiliki kemampuan EDI yang diperlukan untuk memproses data pengiriman uang terkait. Akibatnya, banyak perusahaan harus memisahkan komponen EFT dan EDI dalam memproses pembayaran pelanggan, seperti yang ditunjukkan pada gambar non-integrated EDI dan EFT. Ini mempersulit tugas perusahaan penjual untuk mengkredit akun pelanggan dengan benar untuk pembayaran, karena informasi tentang jumlah total dana yang diterima datang secara terpisah dari informasi tentang faktur yang digunakan untuk pembayaran harus diterapkan. Demikian pula tugas pelanggan menjadi rumit karena harus mengirim informasi tentang pembayaran kedua pihak yang berbeda. Nah, selanjutnya yaitu pertukaran data elektronik keuangan atau FEDI. Memecahkan masalah ini dengan mengintegrasikan pertukaran dana atau EFT dengan pertukaran data pengiriman uang EDI, seperti yang ditujukan pada gambar FEDI. Pelanggan mengirimkan data pengiriman uang dan instruksi transfer dana secara bersamaan. Demikian pula penjual menerima kedua informasi tersebut secara bersamaan. Dengan demikian, FEDI melengkapi otomatisasi proses penagihan dan penarikan uang tunai. Namun untuk mendapatkan manfaat penuh dari FEDI, perusahaan penjual dan pelanggannya harus menggunakan bank yang mampu menyediakan layanan EDI. Nah, selanjutnya ancaman dan pengendalian. Yang pertama, menangani uang tunai atau cek dan mencatat pengiriman uang ke rekening nasabah. Seseorang yang melakukan kedua tugas ini dapat melakukan jenis penggelapan khusus yang disebut lapping. Oleh karena itu, hanya data pengiriman uang yang harus dikirim ke departemen piutang dengan pembayaran pelanggan dikirim ke kasir. Menangani uang tunai atau cek dan mengesahkan nota kredit. Seseorang yang melaksanakan kedua tugas ini dapat menyembunyikan pencurian pembayaran pelanggan dengan membuat nota kredit yang nilainya sama dengan jumlah yang dicuri. Pencurian tersebut disembunyikan karena nota kredit mengurangi saldo pelanggan sebesar jumlah yang dicuri, sehingga pelanggan tidak akan menyadarinya dan mengeluh. Lalu yang terakhir, menangani uang tunai atau cek dan merekonsiliasi laporan bank. Kontrol detektif yang sangat
penting adalah merekonsiliasi laporan rekening bank dengan saldo kas yang tercatat dalam sistem informasi perusahaan. Rekonsiliasi ini dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki akses ke uang tunai atau kiriman uang pelanggan sehingga kasir dapat diperiksa secara independen dan mencegah manipulasi laporan bank untuk menyembunyikan pencurian uang tunai. Jika tidak, karyawan melakukan rekonsiliasi bank dapat mencatat biaya bank lain-lain yang jumlahnya sama dengan jumlah uang tunai yang dicuri. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.